Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kita perkenalan dulu, yaitu nama saya Laili Holifatur Rahma dengan NPM 2413052001 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Kelas A Universitas Lampung. Menurut kalian, bagaimana sih cara menerapkan kesehatan mental itu dan bisa dikatakan bahwa kalian itu sudah memang sudah benar-benar sehat secara mental itu sendiri. Untuk itu perlu mengetahui cara mewujudkan karakteristik sehat mental agar kita dapat menjaga kesehatan mental dengan baik. Dari teori Jahoda ini kita dapat mengetahui cara untuk mewujudkan karakteristik sehat mental. Terdapat beberapa ciri-ciri orang yang bisa dikatakan sehat mental atau belum, yaitu ada 6 ciri-ciri kesehatan mental versi Jahoda. Pertama ada attitude of the individual toward himself, yaitu merupakan sikap, pikiran, perasaan, dan perilaku individu terhadap dirinya sendiri. Idealnya, individu memiliki sikap yang positif terhadap dirinya. Yang kedua ada degree to which person realizes his potentiality as to right action, yaitu kesadaran individu terhadap potensi diri yang dimiliki dan mewujudkan dalam bentuk tindakan. Idealnya, individu mampu mengaktualkan potensi dirinya melalui karya nyata. Yang ketiga ada unification of qualification in the individual personality, merupakan kemampuan individu untuk mengajukan fungsi kepribadiannya. Idealnya, individu mampu menyatukan seluruh fungsi kepribadian untuk menghadapi masalah. Yang keempat, ada individual degree of independence of social influencer, yaitu tingkat kebebasan seorang individu dari pengaruh sosial yang ada di sekelilingnya. Idealnya, individu dapat berpikir dan berperilaku secara mandiri tanpa ada intervensi diri dari lingkungan sosial. Yang kelima ada how the individual sees the world around him, yaitu bagaimana cara pandang atau persepsi individu terhadap dunia di sekitarnya. Idealnya individu mempersepsi realita dengan akurat, tidak terlalu optimis ataupun pesimis. Dan yang terakhir ada ability to take life as it comes and master it, yaitu kemampuan individu untuk mengatasi kehidupan dan menguasainya. Idealnya individu mampu menghandle semua aspek kehidupannya dengan seimbang, baik dari keluarga, pekerjaan, dan pergaulan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada beberapa contoh di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada kesulitan dalam belajar. Salah satu dari segi dalam kesulitan belajar merupakan gejala gangguan kesehatan mental di sekolah, dikatakan sebagai salah satu dari kesulitan belajar dapat dilihat dari segi anak tersebut bagaimana cara belajarnya. Sebagian masalah gangguan kesehatan mental yaitu baik di sekolah maupun kesulitan dalam belajar merupakan salah satu gejalanya. Selanjutnya ada kenakalan remaja. Kenakalan remaja merupakan masalah yang cukup besar dalam dunia pendidikan. Timbulnya masalah kenakalan remaja di sekolah ini tidak dapat terlepas begitu saja. Dalam arti, sekolah memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam menghadapi anak-anak di masa kenakalan remaja. Anak yang melakukan gejala kenakalan dapat diperkirakan mengalami gangguan kesehatan mental di lingkungan sekolah. Contohnya, tawuran, meninggalkan sekolah pada saat jam belajar, bolos kelas, bolos mata kuliah, mata pelajaran, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada sulitnya berkonsentrasi. Ketidakmampuan seorang siswa dalam berkonsentrasi pada tugas sederhana adalah suatu gejala gangguan dari depresi. Kurang fokusnya juga bisa disebabkan karena pikiran mereka terpusat pada rasa malu, bersalah, dan kematian atau kematian. Kurangnya konsentrasi setiap siswa akan terlihat nyata dalam pengaruh nilai baik akademik maupun non-akademik pergaulan di sekitarnya. Dan yang terakhir ada kedisiplinan. Pelanggaran kedisiplinan yang dilakukan setiap siswa merupakan adanya gejala gangguan kesehatan mental di lingkungan sekolah. Gejala pelanggaran di kedisiplinan seperti datang terlambat di sekolah, membuat onar, mencuri, mencontek, membuli, dan masih banyak lagi. Sebagian siswa terjadi bukan karena mereka tidak tahu aturan disiplin, melainkan gejala itu dilakukan sebagai protes seorang siswa terhadap guru, terhadap lingkungan sekolah, karena mereka merasa diatur. Mereka saat-saat itu mereka masih ingin bebas di lingkungan sekolah. Akan tetapi ketidakseimbangan gangguan mental di sekolah itu tidak bisa diterapkan karena akan mengakibatkan seorang siswa itu dengan seenaknya datang ke sekolah tanpa lihat aturan sekolah.
Oke, sekian presentasi, dari saya. Semoga dengan kalian belajar kesehatan mental menurut Jahoda ini bisa merubah kalian menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Yang awalnya berangkat sekolah terlambat, suka bolos, itu kalian sudah tidak menerapkan itu lagi dan menjadi kehidupan yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.